Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 kelas Mekatronika Pak Arif Kurniawan untuk mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu alat pendeteksi api dan pengukur jarak. Kelompok kami terdiri dari Mada Rizaldi, Sandrina Nurdiana, saya sendiri, Muhammad Rafi, dan Abrar Anandika. Lanjut ke bagian pertama, yaitu introduction, berisi latar belakang dan tujuan. Ya, latar belakang kami membuat alat ini yaitu karena bencana seperti kebakaran semakin sering terjadi yang mungkin disebabkan kelalaian diri sendiri maupun di luar kendali manusia seperti short circuit yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran besar. Jadi alat pendeteksi api ini dapat memberi peringatan berupa suara jika mendeteksi api di sekitarnya. Lanjut yang bagian 2, dasar teori mengenai komponen yang dipakai. Yang pertama ada Arduino Uno R3 Atmega 328P, yaitu microcontroller berbasis chip Atmega 328P dan memiliki 14 digital pin input-output, pin 0-13, 6 pin input analog, menggunakan kristal 16 MHz, pin A0-A5, koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset. Nah, dan di bawah ini merupakan gambar dari komponen Arduino Uno R3. Arduino Uno dapat disuplai melalui koneksi USB atau dengan sebuah power supply eksternal. Suplai tegangan eksternal non-USB diperoleh dari tegangan masukan adaptor DC dengan range minimal 6-20 volt DC ataupun baterai. Selanjutnya ada Servo Tower Pro Micro Servo. Jadi motor DC dengan sistem umpan balik tertutup. Posisi rotor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol di dalam motor servo. Nah, terdiri dari sebuah motor DC, rangkaian gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. Prinsip kerja dari servo ini yaitu dikendalikan dengan memberi pulse width modulation atau PWM melalui kabel. Setelah itu, servo bergerak ke posisi yang diperintahkan dan bertahap menuju posisi tersebut. PWM harus diulang tiap 20 milisecond agar posisi poros servo tetap bertahan pada posisinya. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah, yaitu untuk mencapai posisi center dibutuhkan pulse width atau lebar pulsa sebesar 1500 mikrosecond dan dikirim dengan periode 20 milisecond supaya posisinya tetap ada di center position tersebut. Begitu pula dengan yang plus 90 derajat ke kanan dan minus 90 derajat yang kiri. Tapi menggunakan dengan pulse width yang berbeda-beda. Selanjutnya ada ultrasonic ranging module ACSR 04. Nah, kisaran jarak yang dapat diukur oleh alat ini itu 2-450 cm. Lalu sudah menggunakan 2 pin digital untuk mengkomunikasikan jarak yang terbaca, dan prinsip kerja dari alat ini yaitu alat mengirimkan pulsa elektronik sebesar 40 kHz dan memantulkan pulsa echo kembali, lalu menghitung waktu yang diambil dalam milisecond. Pulsa dapat dipicu secepat 20 kali per detik, dan itu bisa tentukan objek hingga 3 meter. Di kanan ada gambar mengenai komponennya, dan di bawahnya skema dari prinsip kerja. Selanjutnya ada flame sensor. Jadi sensor pendeteksi nyala api di mana api tersebut memiliki panjang gelombang antara 760 sampai 1100 nanometer. Menggunakan infrared sebagai transducer dalam sensing kondisi nyala api, dan prinsip kerjanya yaitu mendeteksi api dengan metode optik. Sensor menggunakan transducer berupa infrared. Nah, transducer ini mendeteksi penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Jadi alat ini dapat membedakan antara spektrum cahaya yang berasal dari api dan dari sumber lain seperti lampu. Kemudian ada selanjutnya breadboard, yaitu board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik tanpa harus repot untuk menyolder. Terus juga bisa sebagai media pengantar sekaligus tempat kabel jumper dilekatkan. Karena prinsip kerja dari board ini yaitu board dengan lubang berpola tertentu ini terdapat logam konduktor yang diposisikan khusus di dalamnya. Jadi dilihat dari skema ini, jalur merah ini untuk 5 volt atau kutub positif dari Arduino ke kutub positif
komponen lain, lalu jalur biru untuk pin GND atau kutub negatif dari Arduino ke kutub negatif komponen lain, dan jalur hijau untuk menempatkan pin digital dari Arduino ke komponen lain. Selanjutnya ada jumper wire, yaitu kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Nah, konektor yang ada pada ujung kabel ada konektor jantan dan konektor betina. Biasanya ada 3 macam dari jumper wire. Ada jumper male to male, yaitu jenis yang cocok untuk membutuhkan elektronik breadboard. Lalu ada jumper male female, yaitu yang tiap ujung konektornya berbeda. Ada yang ujung male dan female. Bisa digunakan untuk menghubungkan komponen elektronika selain Arduino ke breadboard. Lalu ada kabel female to female. Jadi kabel ini cocok untuk menghubungkan antar komponen yang memiliki header male, seperti sensor ultrasonik, sensor suhu, dan masih banyak lagi. Kemudian ada buzzer, yaitu komponen elektronika yang mengubah energi listrik menjadi suara. Jadi ini akan menghasilkan suara jika alat mendeteksi adanya api. Prinsip kerjanya yaitu ketika suatu aliran listrik mengalir ke rangkaian buzzer, maka terjadi pergerakan mekanis pada buzzer tersebut. Akibatnya terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi suara yang dapat didengar oleh manusia. Nah, berdasarkan gambar komponen buzzer ini, memiliki beberapa spesifikasi komponen buzzer. Yang pertama ada piezoelektrik yang berbentuk tabung warna hitam yang menjadi sumber keluarnya bunyi. Lalu ada kaki pin negatif, yaitu kaki buzzer yang pendek untuk dihubungkan ke arus negatif, dan ada kaki pin positif, yaitu kaki buzzer yang panjang untuk dihubungkan ke arus positif. Sekian dari presentasi saya, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya adalah desain project. Untuk desain project, di sini kami menggunakan servo untuk menggerakkan sensor ultrasonik dan sensor api sehingga dapat bergerak 180 derajat. Kemudian kami menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak dan untuk mengira-ngira di mana posisi api. Selanjutnya kami menggunakan sensor api yang dapat membaca intensitas cahaya sehingga dapat juga membaca api jika terdapat api di sekitarnya. Selanjutnya kami menggunakan aktuator buzzer sebagai alarm jika terdapat api di sekitarnya. Selanjutnya adalah flowchart diagram sistem alur kendali. Pertama-tama untuk memulai sistemnya kita harus memencet run di MATLAB-nya. Kemudian jika kita sudah mencet run, servo motor akan bergerak dari titik 0 ke titik 180 derajat lalu balik ke titik 0 lagi. Lalu sensor ultrasonik juga akan membaca jarak sekitar, dan sensor api akan membaca keadaan sekitar juga dengan intensitas cahaya. Lalu jika terdapat api di sekitarnya, sensor api akan memberikan sinyal ke buzzer untuk mengindikasikan bahwa di sekitarnya terdapat api. Jika servo motor sudah balik dari titik 180 derajat ke titik 0, MATLAB tersebut akan mengplotting hasil jarak di sekitarnya. Lalu jika terdapat api, kita dapat mengira-ngira di mana titik api tersebut. Selanjutnya adalah diagram perakitan dari komponen-komponen tersebut, seperti ini. Untuk perakitannya, pertama-tama saya menggabungkan Arduino Uno dan breadboardnya dengan memasukkan positif ke 5 voltnya sebagai sumber dayanya, lalu negatif ke ground. Kemudian saya sambungkan buzzer ke Arduino Uno, kemudian ultrasonic ke breadboard dan Arduino Uno, kemudian servo sebagai aktuatornya. Dan yang terakhir saya memasang flame sensor ke Arduino Uno dan ke breadboardnya. Selanjutnya adalah hasil dari perangkaian komponen-komponen tersebut. Di sini saya menggunakan Lego sebagai rangka dari sistem ini. Di tengah-tengah ini adalah servo untuk menggerakkan batang di atasnya, yang di sisi satu terdapat buzzer untuk membunyikan suara jika ada api di sekitar sistem ini. Di sisi satu lagi terdapat sensor ultrasonik dan sensor api yang dapat bergerak 180 derajat dan digerakkan oleh servo tadi. Di dalam kotak ini terdapat Arduino Uno dan breadboard. Saya taruh di kotak ini agar rapi saja.
Dan Arduino Uno ini tersambung ke laptop yang ada di sebelah kiri ini. Baik, untuk selanjutnya adalah kode yang kelompok kami pakai untuk menggerakkan sistem kami. Di sini kami menggunakan MATLAB untuk menginput kode ke Arduino Uno kami. Di sini untuk baris pertama adalah barisan untuk mendefinisikan Arduino Uno dan sensor pada COM4. Karena pada saat Arduino itu dicolok ke laptop saya, otomatis dia mendefinisikannya sebagai COM4 sehingga saya masukkan di kodenya di COM4 juga. Selanjutnya adalah kode untuk mendefinisikan sensor ultrasonik pada input D11 dan D12 dan servomotor pada input D3. Selanjutnya adalah kode untuk menggerakkan menggerakkan servo dari titik 0 ke titik 180, dan yang di bawahnya adalah kode untuk mendefinisikan buzzer pada input D5 dan men-triggernya jika frame sensor membaca voltase lebih dari 0,2. Lalu di bawahnya adalah kode untuk mendefinisikan servo untuk bergerak dari titik 180 ke titik 0. Sama seperti tadi, di bawahnya juga ada kode untuk membunyikan sensor jika frame sensor membaca voltase lebih dari 0,2. Lalu di barisan ke-51 ini adalah kode untuk memplot jarak yang dibaca sensor ultrasonik dari titik 0 ke titik 180 lalu balik lagi ke titik 0. Sekian. Oke, selanjutnya yaitu untuk analisa hasil demo project. Oke, berikut merupakan video percobaan dari alat project yang kami buat. Untuk analisa sistemnya, di sini sistem akan menggerakkan sensor ultrasonik dan sensor api sejauh 180 derajat, kemudian balik lagi ke titik 0 derajat. Di saat sensor tersebut bergerak, kedua sensor akan membaca dan akan membaca keadaan di sekitar. Sensor api membaca keadaan sekitar, dan jika menemukan titik api, maka akan memberikan sinyal ke buzzer untuk membunyikan suara. Sementara itu, sensor ultrasonik akan membaca jarak sekitar 180 derajat, lalu memplotnya ke dalam MATLAB. Baik, di sini merupakan percobaan alat tanpa adanya api. Ketika alat tidak mendeteksi api, maka alat tersebut tidak akan berbunyi. Dan di sini kita lihat ketika alat dijalankan dengan adanya api di dekatnya. Oke, di sini alat akan mendeteksi api. Oke, ketika alat mendeteksi api, maka alat tersebut akan berbunyi seperti pada video. Alat akan membaca keadaan sekitar. Oke, kembali lagi ke titik 0. Oke, ketika alat mendeteksi api, maka alat tersebut akan berbunyi lagi, dan alat akan kembali ke titik 0. Oke, di sini adalah hasil plotting dari video tadi ketika alat dijalankan dengan api dan tanpa api. Jadi bisa dilihat yang sebelah kiri ini plotting ketika alat digunakan dengan menggunakan api, dan di sebelah kanan hasil plotting tanpa adanya api. Jadi dapat dilihat dari kedua gambar grafik ini bahwa ketika alat digunakan di keadaan sekitar yang sama, pada hasil plot yang terdapat titik api yang di sebelah kiri, hasil plot akan menunjukkan adanya objek yang lebih dekat dibanding dengan yang lainnya, seperti yang sudah kita tandai di hasil plot dengan api yang ada di sebelah kiri. Maka dengan adanya hal tersebut dapat dikira-kira bahwa hal tersebut adalah merupakan sumber api, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandrina Nurdiana, NRP 047, akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Pada bagian kelima ini, saya akan menjelaskan tentang potensi atau kegunaan dan kekurangan dari alat kami. Untuk bagian pertama, yaitu kekurangannya. Yang pertama, sensor api yang hanya dapat mendeteksi keberadaan api yang tingginya selevel. Yang kedua, sensor api yang sangat tergantung dengan kondisi cahaya. Contohnya, jika kami set di 2 volt, maka ketika kondisi di luar ruangan dan siang hari, sensor akan menyala. Kemudian, untuk potensi atau kegunaan dari alat kami sendiri, terdapat 3 kegunaan atau potensi. Yang pertama, dapat dipasang pada drone mobil pendeteksi api untuk mendeteksi api di tempat yang sulit terjangkau. Yang kedua, permasalahan sensor api dapat dibuat menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Yang ketiga, dapat dibuat servo memutar sebesar 360 derajat. Pada bagian terakhir yaitu daftar pustaka. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan untuk kami jadikan dasaran dalam perancangan alat kami. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.